Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anggia Evitarini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Perkenalkan, nama saya Siska Trialami. Ingin menyampaikan hasil penelitian saya yang dimana klien saya ini termasuk ke populasi khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama, identitas klien. Nama yang disamarkan adalah JN. Jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, agama Islam, dan kesibukan saat ini adalah sebagai seorang pelajar. Selanjutnya, deskripsi karakteristik klien. JN adalah salah satu siswa perempuan kelahiran 2008 yang sekarang ini masih aktif bersekolah di SMK Dewi Sartika YBW. Selama menjadi seorang siswa di sekolah tersebut, JN diduga merupakan anak berkebutuhan khusus atau ABK berdasarkan tingkah lakunya di sekolah yang dinilai cukup ada beberapa hal yang membuatnya sedikit berbeda dari teman sekelasnya. Salah satu yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris yang cukup mahir, beserta aksen dan penyebutannya bila didengar oleh lawan bicaranya sangat tepat dan luar biasa. Tetapi, di balik kemampuannya tersebut, ternyata JN tergolong siswa kurang berprestasi dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri, terutama pada kompetensi dasar seperti menulis atau writing dan membaca atau reading, yang masih di bawah rata-rata. Dari hal tersebut sudah terlihat ada hal yang menjanggal dari kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya yang sangat fasih tersebut. Setelah dicari informasi lebih dalam, ternyata JN sendiri tidak pernah diajarkan tentang bahasa Inggris sedikit pun oleh kedua orang tuanya. Ketika di rumah pun, JN juga tidak pernah terlihat menonton film atau mendengarkan lagu yang berbasis bahasa Inggris. Orang tuanya pun bingung dari mana kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya anaknya ini tiba-tiba ada. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul. Berdasarkan informasi yang diperoleh, JN bukan termasuk siswa yang bermasalah di sekolah. JN sendiri awalnya adalah seorang siswa yang penyendiri atau biasa disebut dengan introvert. Dia selalu ingin duduk sendiri di dalam kelas dan jarang berbicara, bahkan bersosialisasi dengan teman sekelasnya sendiri. Dia merasa tidak nyaman dengan teman-temannya dan teman-temannya pun merasa bahwa dia adalah orang yang aneh. Sekalipun dia ingin berbicara, biasanya lawan bicaranya tersebut adalah beberapa orang khusus yang dia percaya. Namun di balik ini, sebenarnya dapat memicu permasalahan yang dimana JN akan menjadi ketergantungan tersendiri oleh beberapa orang khusus tersebut. Salah satu orang tersebut adalah gurunya sendiri, yaitu Bapak Jarod Prayoga SPD, selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris dan guru bimbingan konseling. Bapak Jarod ini kebetulan juga adalah narasumber yang cukup memberikan informasi banyak terkait JN ini selama proses wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan Pak Jarod ini adalah bahasa Inggris, membuat hubungannya dengan JN menjadi cukup dekat. JN sangat nyaman berbicara dengan Pak Jarod, yang dimana keduanya sama-sama fasih berbicara menggunakan bahasa Inggris. Namun, di balik menjadi guru mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu guru bimbingan konseling, di sini Pak Jarod juga mengamati hal-hal yang berkaitan dengan JN. Kemudian Pak Jarod menilai bahwa JN bisa dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Dan informasi tambahan, ternyata saat ini JN sudah mendapatkan teman baru, tetapi yang karakternya hampir sama dengannya, yaitu sama-sama pendiam di kelas. Mereka hanya asik mengobrol berdua saja di kelas. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien.
Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, ada 2 indikator yang dapat dibahas, yaitu yang pertama, menganalisis proses pembelajaran berupa RPP, media, dan strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Kedua, menganalisis kebutuhan berupa kurikulum, kelas, dan model layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Mengenai proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut, didapati bahwa RPP yang digunakan untuk ABK dan siswa reguler relatif sama. Hal ini diduga guru belum memahami secara mendasar RPP yang diaplikasikan untuk ABK dan siswa reguler. Seyogyanya, sebelum melakukan pembelajaran, guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan karakteristik siswa, karena setiap ABK sendiri mempunyai kekhususan masing-masing, seperti anak dengan hambatan emosi, hambatan intelektual, anak lamban belajar, anak dengan kesulitan belajar atau learning disabilities, dan lain-lain. Indikator yang diamati berikutnya yaitu sekolah tersebut hampir menggunakan media pembelajaran yang sama digunakan baik untuk anak berkebutuhan khusus maupun siswa reguler. Penggunaan media yang sesuai dengan karakteristik dan jenis anak berkebutuhan khusus seharusnya menjadi perhatian guru. Tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa menerima materi yang disampaikan dengan menggunakan media yang sama. Penggunaan media pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang diperlukan, sebab mereka merupakan anak-anak yang relatif mengalami hambatan dalam perkembangannya. Pada proses pembelajaran selain RPP dan media, strategi pembelajaran juga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Sekolah tersebut seharusnya dapat membedakan strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Strategi pembelajaran salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Strategi pembelajaran yang dimaksud meliputi model dan metode pembelajaran. Ada beberapa metode yang umum digunakan guru untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu communication, text analysis, direct instruction, prompt. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau student with special needs membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Di samping strategi pembelajaran yang harus sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, tambahan waktu untuk ABK belajar di kelas khusus juga memberikan dampak yang positif untuk keberhasilannya. Sekolah seharusnya memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar di ruang khusus mengenai materi yang tidak dipahami. Pemberian tambahan jam belajar untuk anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan, karena tidak semua materi dapat diserap oleh ABK sewaktu belajar dengan siswa normal. ABK cenderung tidak berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, sekolah seharusnya melakukan modifikasi materi pembelajaran. Pembelajaran bagi ABK seharusnya yang akomodatif, sehingga dapat memfasilitasi perbedaan antara ABK dengan siswa reguler. Materi pembelajaran dirancang sefleksibel mungkin agar dapat dengan mudah tersampaikan kepada siswa ABK. Maka semestinya pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap ketunaannya. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan pada umumnya kesulitan menyerap dan memahami materi pembelajaran yang diberikan untuk siswa reguler. Akan tetapi, tidak semua anak berkebutuhan khusus memerlukan modifikasi materi. Hal ini tergantung pada hambatan yang dimilikinya. Modifikasi materi berdasarkan kesulitan, kerumitan, kedalaman atau keluasan materi serta jenis hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan antara lain kurikulum, kelas,
dan model layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus dan siswa normal relatif sama, yaitu menggunakan kurikulum nasional. Akan tetapi dalam penerapannya ada beberapa sekolah memodifikasi kurikulum sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Meskipun anak berkebutuhan khusus dengan siswa reguler tingkat kelasnya sama, akan tetapi kemampuan mereka berbeda signifikan ya. Kognitif anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan yang signifikan dengan anak normal, sehingga kurikulum semestinya berbeda. Dalam memodifikasi kurikulum sangat bergantung pada jenis anak berkebutuhan khusus karena ketunaan yang berbeda menyebabkan kebutuhan yang berbeda pula. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif tingkat pendidikan dasar perlu mempertimbangkan adanya kebutuhan-kebutuhan khusus dari ABK yang belum terakomodasi dalam kurikulum reguler. Ada 4 model pengembangan kurikulum, yaitu model duplikasi, model modifikasi, model substitusi, dan model omisi. Jadi dengan model kurikulum sekolah bisa memenuhi kebutuhan ABK sesuai hambatannya. Aspek berikutnya yang dianalisis yaitu penempatan kelas dan model layanan yang diterima anak berkebutuhan khusus. Adapun model penempatan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Ada yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Kedua, kelas reguler dengan cluster. 3, kelas reguler dengan pull out. Keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out. Dan kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Jika penempatan ABK sesuai dengan kelasnya, maka keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus bisa tercapai sepenuhnya. Sekolah seharusnya yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan siswa normal pada pelajaran tertentu. Tetapi pemisahan ini tidak berdasarkan model kelas inklusi. Guru berinisiatif untuk memindahkan anak berkebutuhan khusus ke kelas sumber dengan berpedoman pada materi yang dipelajari. Jadi, model layanan berupa penempatan kelas untuk anak berkebutuhan khusus belum diatur dengan baik. Kelas sumber yaitu ruangan tersendiri khusus bagi siswa berkebutuhan khusus yang digunakan ketika jam bimbingan, sehingga tidak bercampur dengan kelas reguler. Begitu pula dengan sistem penilaian hasil belajar siswa. Tidak ada perbedaan soal evaluasi untuk anak berkebutuhan khusus dengan siswa reguler. Penilaian yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan tingkat kecerdasannya. Kesimpulannya, ada 3 tingkatan soal, yaitu yang pertama, soal untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan kecerdasan. Kedua, tidak ada gangguan kecerdasan. Dan yang ketiga, siswa normal. Jadi dari ketiga jenis soal untuk siswa normal yang paling tinggi tingkatannya. Tingkat soal untuk siswa normal lebih rumit dibandingkan soal untuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun soal antara siswa normal dengan anak berkebutuhan khusus dibedakan, akan tetapi sistem penilaian ini belum mengacu pada kurikulum yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus. Perkembangan dan pertumbuhan siswa baik siswa normal maupun anak berkebutuhan khusus memerlukan penilaian dari ketiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan. ABK mempunyai potensi diri yang dapat dibanggakan. Kadang kita tidak menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus itu punya potensi yang bisa ditonjolkan dan harus bisa dikembangkan. Pengembangan bakat dan minat dapat dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan pilihan yang mana pada mata pelajaran tersebut terdapat beberapa bidang yang diminati oleh anak. Setiap guru dan orang tua pasti menginginkan bakat anaknya dapat terkembangkan. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam hal ini. Temu kenali bakat anak sedini mungkin. Jangan cuma didiamkan saja. Bantu anak mengembangkan bakat mereka. Pengenalan bakat dan minat anak menjadi penting untuk menentukan masa depan dan kehidupan mereka.
Beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan bakat dan minat ABK. Yang pertama, identifikasi bakat dan minat. Guru melakukan identifikasi dengan mengenali dan menemukan potensi bakat dan minat yang ada pada ABK. Misalnya dengan mengenali kesukaan dan kesenangan ABK dalam berbagai kegiatan. Hal itu dapat terlihat melalui kefokusan anak terhadap hal yang mereka sukai. Kedua, asesmen bakat dan minat. Asesmen merupakan suatu pengumpulan data dengan berbagai cara dan alat untuk mendapat serangkaian informasi tentang kompetensi dari peserta didik. Guru perlu melakukan wawancara kepada orang tua mengenai bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Guru bekerja sama dengan orang tua mengasesmen bakat dan minat anak. Ketiga, menempati dan mengelompokkan anak berdasarkan bakat dan minatnya. Setelah memperoleh data mengenai bakat dan minat anak, guru melakukan penempatan dan pengelompokan anak berdasarkan bakat dan minatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan bidang yang disenanginya. Keempat, melatih dan memberi motivasi dalam pengembangan bakat dan minat kepada anak. Memberikan dorongan, nasihat, dan memberikan pelatihan khusus terhadap siswa yang berbakat guna memaksimalkan bakat dan minat yang dimiliki siswa. Dan yang kelima, mengikuti perlombaan. Peserta didik yang sudah mahir dalam bidang tertentu, maka anak bisa diikutsertakan dalam perlombaan agar bakat anak dapat tersalurkan dan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya, guru, dan orang tua. Selain itu, anak juga bisa diikutkan event-event atau penampilan pada bidang yang lainnya. Bakat dan minat yang tersalurkan membuat ABK lebih terarah dan tenang karena energi mereka sudah tersalurkan ke sesuatu yang disenanginya. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Jadi sebenarnya, saya tidak melakukan proses wawancara terhadap kliennya langsung, namun saya melakukan sebuah observasi dengan mengamati tingkah laku klien selama di sekolah. Dimulai dari sikapnya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, interaksinya terhadap teman-teman dan gurunya, serta kemampuan berbicara bahasa Inggris tersebut. Kemudian saya melakukan proses wawancara dengan salah satu gurunya, yaitu Bapak Jarod Prayogo SPD. Beliau ini merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang dimana cukup aktif melakukan interaksi bersama JN ini. Dalam proses wawancara ini pun dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait JN ini dan beliau pun menjawab dan menanggapinya dengan jelas. Beliau pun juga memberikan beberapa informasi terkait JN di luar beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Dan yang terakhir, layanan BK yang tepat diberikan. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang menyandang disabilitas atau keterbatasan fungsi, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak-anak dengan keterbatasan ini memiliki kondisi kesehatan jiwa yang memerlukan intervensi dan dukungan sejak dini. ABK dalam perkembangannya tentu saja membutuhkan penanganan khusus dari keluarga, lingkungan, sekolah, serta membutuhkan intervensi maupun rehabilitasi medis dan pendampingan psikologi oleh konselor yang ada pada layanan bimbingan dan konseling. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih optimal. Sebagai orang tua ataupun masyarakat yang hidup berdampingan dengan anak-anak istimewa, sudah sepatutnya kita paham mengenai layanan bimbingan dan konseling bagi ABK, karena hal ini akan mempermudah kita dalam membantu mereka. Maka dari itu, beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling ABK. Yang pertama, layanan orientasi dan layanan informasi. Kedua, layanan bimbingan belajar, layanan penempatan dan penyaluran. Ketiga, layanan konseling perorangan. Keempat, layanan konseling kelompok. Kelima, layanan konsultasi. Dan yang keenam, layanan mediasi. Pada pelayanannya, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus
memiliki banyak jenis layanan. Sebagai orang tua maupun masyarakat yang peduli, memahami hal ini adalah termasuk upaya nyata kepedulian kita terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Namun tidak hanya itu saja, pemahaman ini juga dapat mempermudah kita dalam membantu mereka untuk mendapatkan layanan yang tepat sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dari saya ini masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.